Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi pembelajaran evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asrul Irawan, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini, saya sebagai ketua kelompok sekaligus moderator, dan rekan-rekan saya ada Rahyuni Puspasari, Olbi Anissa, dan Rindiani. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rahyuni. Kepadanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini Rahyuni Puspasari akan menjelaskan apa itu manfaat dari evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, Rahyuni akan mengulang kembali apa itu evaluasi pembelajaran. Mendengar kata evaluasi, yang ada dalam benak kita pastinya ujian, ulangan, tes, dan semacamnya. Evaluasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh berkesinambungan tentang suatu proses serta hasil dari suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya Rahyuni akan menjelaskan manfaat-manfaat dari evaluasi pembelajaran. Rahyuni akan memberikan contoh beberapa manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat pengukur apakah tujuan mata pelajaran telah tercapai atau belum. Misalkan seperti ini, di suatu sekolah mengadakan ujian dari berbagai mata pelajaran, misalkan matematika. Tujuan dari ujian tersebut yaitu para pengajar atau para guru ingin mengetahui sebatas mana keberhasilan pengajar itu mengajar anak muridnya. Apakah anak muridnya sudah mengerti atau belum apa yang mereka ajarkan. Baiklah, manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan siswa dan memberikan solusi penyembuhan atau penyelesaian kepada siswa-siswi yang mengalami kesulitan. Contohnya seperti ini, di suatu sekolah mengadakan ujian atau tes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan siswi terhadap mata pelajaran yang mereka pelajari. Jika ada murid atau siswa yang gagal atau mengalami kesulitan dalam menjawab ujian atau ulangan tersebut, maka para pengajar dapat memberikan solusi. Contohnya mengadakan les tambahan, mengadakan jam tambahan untuk siswa-siswi yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Baiklah, selanjutnya dari manfaat evaluasi pembelajaran yaitu sebagai alat ukur apakah proses belajar mengajar telah berjalan sesuai rencana. Jadi di dalam sebuah pembelajaran, di dalam sebuah ruang lingkup pembelajaran yaitu ada yang namanya rencana atau strategi dari pengajar untuk pelajar yang diajarkan. Contohnya seperti ini, kurikulum K13 yang bertujuan untuk mengubah cara belajar dari siswa-siswi yang melakukan proses pembelajaran. Jadi, apakah kurikulum K13 itu dapat mengubah cara belajar para siswa atau siswi menjadi lebih baik, dan fungsinya evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah K13 ini sesuai dengan target, apakah mencapai dengan target yang telah ditentukan. Baiklah, sekian dari Rahyuni Puspasari, beberapa manfaat-manfaat dari evaluasi pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Olbi Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian refleksi dalam pembelajaran. Refleksi dalam pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau timbal balik peserta didik terhadap guru yang berupa serangkaian kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Dalam refleksi
pembelajaran sangat penting diterapkan bagi seorang guru di akhir proses belajar mengajar. Refleksi pembelajaran dapat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan sangat baik juga untuk guru bisa mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan guru dalam proses belajar mengajar. Di dalam refleksi pembelajaran, peserta didik dapat menuangkan kesan, pesan, harapan ataupun kritik terhadap guru tanpa harus merasa takut ataupun tertekan. Di sini guru juga dapat melihat keaktifan dari peserta didik dalam menulis ataupun bercerita tentang pengalaman pada saat belajar mengajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tujuannya untuk terwujud proses belajar mengajar yang efektif. Nah, jadi dengan adanya pelaksanaan evaluasi, kita bisa mengetahui perkembangan dari minggu lalu ke minggu sekarang tentang peserta didik kita. Ada serangkaian tes yang kita lakukan kepada peserta didik agar mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada peserta didik kita. Bisa dengan tes secara tertulis dan juga bisa dengan secara lisan. Nah, untuk melakukan serangkaian tes tersebut, kita harus menentukan waktu yang pas untuk peserta didik kita agar mereka bisa menguasai materinya dengan baik. Untuk tes secara tertulis, kita bisa memberikan beberapa soal, menyuruh mereka untuk mengerjakan, lalu kita koreksi, dan kita lihat apakah perkembangan dari minggu lalu ke minggu ini menjadi perkembangannya efektif atau malah sebaliknya. Selanjutnya, tes secara lisan bisa kita lakukan dengan wawancara-wawancara tertentu yang bisa menambah semangat para peserta didik kita untuk mengikuti tes-tes tersebut. Nah, jadi dengan adanya pelaksanaan evaluasi, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik kita, apakah semakin mantap perkembangannya atau malah sebaliknya. Oke, materi saya cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rindiani dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Lancang Kuning. Baik, di video kali ini saya bertugas sebagai mereview atau memaparkan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Adapun materi yang pertama ialah manfaat evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada kurikuler. Kurikuler digunakan sebagai alat pengukur apakah tujuan mata pelajaran telah tercapai atau belum. Yang kedua ada intraksional. Intraksional digunakan sebagai proses belajar mengajar telah berjalan sesuai rencana atau belum. Yang ketiga placement. Placement digunakan sebagai penempatan yang sesuai kepada siswa tentang pembelajaran siswa sesuai minat dan bakat siswa ya. Yang keempat ada diagnostik. Diagnostik digunakan sebagai untuk mengetahui kelemahan siswa dalam belajar dan memberikan penyembuhan atau solusi dan penyelesaian kepada siswa yang sulit memahami proses belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, administratif BP untuk membantu mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan dalam
Materi yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peserta didik. Untuk menyediakan informasi tentang baik dan buruknya proses dan hasil pembelajaran perlu dilakukan evaluasi. Materi yang terakhir ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar karena di dalam refleksi guru dapat mengetahui akan kekurangan atau kelebihannya ketika saat belajar mengajar. Guru juga dapat melihat minat dan bakat para peserta didik dan dapat mengetahui metode pembelajaran yang diminati oleh peserta didiknya. Dan refleksi dalam pembelajaran sangat baik untuk peserta didik karena peserta didik dapat menuangkan apa yang ia rasakan, kesan ataupun kritik terhadap gulung tanpa harus merasa takut. Sekian video dari pemaparan atau mereview materi-materi tentang evaluasi pembelajaran. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau saya paparkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.